Dan saya berpikir bahwa Spirit Bandung ini akan lebih lengkap ya. Tidak saja kita mewarnainya dari dimensi-dimensi politik dan pergerakan, tapi juga perbaikan-perbaikan daripada kondisi ekonomi. Hari ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, para senior di sini, mohon izin Kang Saganda, Kang Dindin dan juga semuanya, bahwa kondisi ekonomi kita sangat mengkhawatirkan ya, Kang Luki ya begitu. Nah, Kang Luki di bidang pertanian tentu sangat miris sekali ya. Hari ini harga beras kita sudah dinaikkan harga gabahnya, tetapi tiap bulan masih terlalu terjadi kenaikan harga beras. Padahal Bulog mengklaim bahwa cadangan beras sekarang terbesar sepanjang sejarah. Baru kemarin tanggal 3, BPS mengumumkan angka inflasi. Angka inflasi itu angka kenaikan harga-harga barang. Kita masih melihat seperti beras, begitu ya, minyak goreng, begitu ya. Bahkan BPS mengklaim kenaikan telur ayam itu akibat adanya MBG. Jadi bagaimana substansi MBG, kemudian harapan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi malah membebani kelompok masyarakat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita juga melihat sinyal-sinyal daripada pemerintahan memang membutuhkan dorongan daripada masyarakat. Ya. Kalau saya lihat bahwa Pak Prabowo tidak secara langsung ya, berani melakukan perubahan-perubahan mendasar dari sisi ya kebijakan politik maupun juga ekonomi. Kenapa? Karena terikat dari kontrak-kontrak politik tadi yang sudah dibanyak oleh para senior. Tapi yang diharapkan adalah apa? Ya bagaimana respon masyarakat, generasi muda, para aktivis ya, untuk mendukung perubahan-perubahan itu agar berlangsung lebih cepat. Kita melihat hari ini bagaimana projo yang kita kenal dulu adalah pro Jokowi, katanya istilahnya bukan itu. Ya, mungkin yang dimaksud adalah pro judi online projo. Kita menyaksikan Luhut yang dulunya bilang ini proyek bagus strategis, di sebagian hari dia bilang ini proyek busuk ketika saya terima. Bagaimana orang bisa seperti itu, hari ini ngomong ini, besok ngomong lain, pagi tempe sore tahu. Kita semua dibodohin oleh kebijakan oligarki. Dan anehnya kita gak kekurangan orang pintar di Jakarta sana, banyak sekali, di Bandung banyak sekali. Kita kekurangan orang yang berani. Kita kekurangan orang yang berani mengatakan tidak. Sangat aneh saya melihat kebijakan-kebijakan ekonomi tidak pro rakyat untuk kepentingan. Hari ini kita dilihat bagaimana Pertamina menjual solar murah di bawah HPP untuk kakaknya Erick Thohir. Sekarang lagi diusut. Ini kalau tidak didorong oleh para aktivis, sama seperti kasus Lus. Kita menanti berani nggak KPK untuk mengusut kasus ini. Minimal jangankan dulu sampai tahap penyelidikan aja. Penyelidikan aja coba dibuktikan. Bagaimana kasus Lus yang merugikan itu kemudian kita dibohongi dengan investasi sosial. 60 tahun para negosiasi pergi ke Cina dianggap pulang sebagai pahlawan. Memalukan sekali kondisi ekonomi di kita ini. Jadi hari ini kita dihadapkan bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi tanpa ada kontrol, tanpa ada check and balances dari para aktivis, para mahasiswa, itu semuanya hanya untuk menguntungkan kepentingan oligarki. Hari ini perjuangan Spirit Bandung artinya apa? Bagaimana di tahun 46 itu masyarakat Bandung rela ya, rumahnya dibakar gitu ya. Untuk supaya apa? Bersatu untuk merebut kembali kota Bandung ya dari penjajahan Inggris dan juga penjajahan Belanda. Hari ini apakah cara pandang kita ya, persatuan kita masih seperti itu? Masih seperti itu kah? Masih ya? Alhamdulillah. Merdeka. Hari ini kita melihat para pemimpin kita di atas itu para aktivis. Dulunya semua aktivis. Apa yang mereka perjuangkan? Jangan sampai aktivis itu ketika masih dalam proses perjuangan, setelah di atas dari koruptor. Kita melihat di depan mata kita sendiri ya. Dulu zaman saya masih sekolah tahun 80-an, korupsi itu miliaran itu sudah besar Pak. Sekarang korupsi itu triliunan. Ratusan triliunan bahkan. Ribuan triliunan bahkan.
kalau melihat dari Pertamina, dari yang lain. Iya. Jadi saya ingin mengatakan di forum ini bahwa perjuangan kita tidak saja adalah memperbaiki perspektif pandangan para pemimpin kita tentang pentingnya demokrasi, mengajak masyarakat mendengarkan hati nurani rakyat, tapi juga memperbaiki kondisi ekonomi. Saya ingin mengambil sedikit apa yang disampaikan Bung Rocky Gerung ya, mengatakan bahwa ya kalau persoalan politik mungkin masyarakat bisa menahan, tapi persoalan perut itu nggak bisa ditahan. Makanya pesta politik, saya selalu mengatakan pesta politik pasti menunya ekonomi. Tadi disinggung soal pengangguran. Betul, persentase pengangguran kita turun. Betul tadi disampaikan. Secara agregat malah naik. Dan ada pergeseran dari yang bekerja di formal menjadi non formal. Dan bahkan sekarang kabarnya pekerjaan pun juga sudah bergeser kepada pekerjaan yang tidak tetap. Dan yang paling miris sekarang, meskipun tadi disampaikan juga tentang peran serta gender dalam ekonomi, sekarang tingkat partisipasi perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini juga tantangan kenapa kemudian ini bisa terjadi seperti itu. Terkait kemiskinan, ya teman-teman sekalian, para aktivis, para generasi muda ya. Kita melihat bahwa kemiskinan kita diskenariokan turun. Tapi indeks kedalaman dan indeks keparahannya malah naik, Pak. Betul, yang namanya jumlah penduduk miskin turun. Tapi kan itu berdasarkan hasil survei. Nah, tahun depan, tahun 2026 kita akan melaksanakan sensus ekonomi. Jadi mungkin hasilnya ya itu akan jauh ya mendekati daripada kondisi yang terjadi sekarang. Teman-teman sekalian yang saya hormati, para senior yang saya banggakan, ya kita berdiri di sini ya, saya kira memiliki spirit yang sama ya. Spirit ingin memperbaiki ya, dan saya bersyukur para senior hadir pada hari ini untuk mentransformasi gerakan kesadaran ya, begitu ya. Gitu. Karena para senior ini saya kira karena pengalamannya yang sangat luar biasa, itu tidak bisa kita bantah. Mungkin yang pintar banyak generasi muda sekarang. Ya, tapi yang menempuh pengalaman itu sangat sedikit sekali. Ya. Jadi oleh karena itu saya kira dalam hal ekonomi harus kita perjuangkan. Bagaimana MBG harus menghabiskan kurang lebih hampir 1 triliun per hari ke depan. Ya. Itu kita anggap sebagai pengeluaran yang sangat mubazir. Sangat mubazir. Ya. Bayangkan anak-anak yang juga sudah kelebihan gizi harus dipaksa makan supaya nanti kelebihan gizi. Bagus. Kelebihan gizi, tapi kalau terlalu over ya Kang, mungkin bisa jadi juga kurang baik. Ya. Saya mengusulkan MBG itu ya berdasarkan memang siswa-siswa yang dianggap kurang gizi. Di sekolah itu diperiksa, memang dirahasiakan karena takut dibully. Zaman sekarang ya, sangat mungkin sesama siswa itu saling membuli. Ya, gitu ya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Ya siswa-siswa yang memang kurang gizinya, ya itu kita fokuskan di situ, sehingga kita bisa menghemat ya, biaya. Kemudian koperasi merah putih, tunjukkan kepada saya program koperasi apa sepanjang sejarah berhasil. 98% koperasi merah putih itu adalah koperasi baru, dan ini juga ingin dapat dana daripada pemerintah, bukan ingin mendirikan koperasi. Kita mengenal KUT. Berhasil nggak KUT? Coba, ada yang berhasil. Kita nggak munafik ya. Tapi persentasenya sangat kecil. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara masif, secara berlebihan, itu menurut saya ya cenderung memboroskan daripada anggaran. Tahun ini pemerintah harus membayar bunga dan cicilan utang 850 triliun. Ya, akibat utang 10 tahun yang dibuat oleh rezim Mulyono. 10 tahun utangnya sangat luar biasa. Ya. Apa persoalan utang terhadap generasi yang akan datang? Ya. Persoalan utang itu berhenti perdebatannya. Apakah utang itu akan memberatkan generasi yang akan datang? Saya mungkin tidak akan merasakan dampak terlalu luas. Mungkin umur tinggal berapa puluh tahun lagi. Tapi generasi muda, Bang Rocky, 60 tahun lagi. Renegosiasi utang cepat, katanya ingin 60 tahun.
Kalau saya dan para senior ini mungkin tidak akan sampai pasti ke sana. Baru akan lunas tahun 2000 140 ya. Ini bagaimana? Dan teori utang itu kalau memberatkan, makanya generasi yang akan datang tidak akan menikmati subsidi, tidak akan menikmati insentif pajak, karena pemerintah akan secara optimal menggali keuangan negara untuk membayar utang. Itu akibat dosa sekarang, dosa 10 tahun yang lalu yang dibuat oleh Jokowi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman para aktivis, dari sisi ekonomi, ya ini perlu kita kawal. Dan saya meyakini Pak Prabowo memberikan sinyal, ya, memberikan sinyal bahwa ini tidak bisa kemudian kita anggap sebagai sesuatu hal yang katakanlah santai atau dianggap sebagai business as usual gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Saya melihat Pak Prabowo menunggu respon masyarakat, respon generasi muda untuk secara aktif menyuarakan apa yang diharapkan oleh keinginan masyarakat. Tentu kontrak politik saya kira itu bagian yang memang menjadi belenggu ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Baru mau dipecat, Bahlil misal mengatakan ya sesama sopir bis kota nggak boleh saling mendahului. Ya, itu kan bahasa ya begitu. Yang disampaikan oleh Bahlil gitu ya. Gitu. Kemudian juga yang lain. Jadi teman-teman sekalian, para aktivis, para mahasiswa, saya kira perjuangan kita di spirit Bandung Lautan Api harus kita gelorakan secara terus-menerus. Ya. Tadi para senior, ya, dan juga tokoh-tokoh yang sudah menyampaikan di awal sudah menyatakan kepada kita bahwa perjuangan yang sudah dilakukan ini berproses ya, dan itu tentunya tidak kita capai dengan cara yang leha-leha, ya, dengan cara-cara yang mudah, gitu ya. Dan tentu saya kira ini ke depan kita juga harus merapatkan barisan. Tadi sudah ada yang namanya apa tadi? Kebun jeruk? Babakan jeruk? Bonjur. Bonjur ya. Bujer. Ya, bujer. Ya, jadi akan melawan Bajer ya. Jadi bujer ini saya kira satu kesepakatan, satu komitmen bersama gerakan moral untuk membantu pemerintah ini ya, memberikan terobosan-terobosan yang sangat positif ya. Dan tentu saya kira itu tidak akan muncul dari dalam lingkungan pemerintahan yang sudah dikuasai oleh para oligarki ya, yang sudah dikuasai oleh para politisi gadungan ya, politisi oportunis ya, yang sudah menguasai partai politik ya. Bagaimana perubahan-perubahan hari ini kita bicara dibohongin ya, ada wakil presiden yang ya kemampuannya IQ-nya mungkin di bawah rata-rata ya. Nah, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Semua partai mengatakan menyetujui gitu ya. Nah, jadi saya kira saluran partai sudah kita tidak bisa harapkan lagi ya, kalau tidak misalkan melakukan perubahan-perubahan secara kolektif melalui gerakan-gerakan moral yang ada di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan, lanjut. Ini nama Rocky Gerung banyak dikutip. Nanti harus jawab semua